Shalom, selamat malam Romo, Suster, Ibu Bapak, rekan-rekan muda, para peserta webinar yang terkasih. Salam sehat, penuh berkat, sukacita untuk kita semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam webinar Simon Petrus, di mana dalam webinar ini tahap demi tahap kita akan belajar dari Simon Petrus. Malam ini adalah pertemuan kedua dari 8 kali pertemuan seri Simon Petrus, termasuk retret di pertemuan yang ketujuh. Jika kita masih ingat, pertemuan pertama temanya adalah melihat Yesus dari mata Simon Petrus. Dan tema pertemuan kedua pada malam hari ini adalah Simon Petrus didatangi, dipilih, dipanggil, diutus. Menarik ya? Nah, sebelum kita memulai webinar, izinkan saya menginformasikan kembali tata tertib webinar kita. Mohon para peserta merename nama peserta seperti pada saat nama pendaftaran. Dan mohon menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Pertanyaan sehubungan dengan materi webinar dapat disampaikan melalui direct chat ke 00 Q&A. Baiklah, para peserta webinar yang terkasih, mari kita memulai acara webinar ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan sembah, syukur kami haturkan kehadapan-Mu, karena anugerah panggilan dan kehidupan yang kami terima. Melalui Yesus Kristus, Engkau bahkan telah hadir di tengah-tengah kami, untuk menemani dan menuntun perjalanan hidup kami masing-masing. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kehadiran-Mu serta tuntunan-Mu selalu kami sadari dan kami ikuti. Ya Allah yang Maha Baik, malam hari ini kami akan melihat makna kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah Simon Petrus. Terangilah hati dan budi kami agar mampu memahami, mencerna, dan meresapi pengajaran Romo Nano, sehingga kami dapat lebih mencintai dan mengabdi-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Allah, bagi Romo Nano yang akan membawakan pengajaran webinar ini, serta juga untuk kami semua yang hadir melalui Zoom ini, agar kami dapat semakin mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya pegangan hidup iman kami, di dalam hidup berkeluarga maupun di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Lancarkanlah jaringan internet di rumah kami masing-masing ya Allah, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Kepadamu ya Allah Bapa, bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, serta dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan pujian untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai webinar Simon Petrus pertemuan yang kedua dengan tema Simon Petrus didatangi, dipilih, dipanggil, diutus. Dengan pembicara Romo Agustinus Setio Darmono, Sarikat Yesus, atau yang dikenal dengan sapaan akrab Romo Nano. Kami persilakan Romo Nano untuk memaparkan materi webinar malam hari ini. Silakan Romo. Terus terima kasih banyak atas pengantarmu dan juga doamu yang memohon berkat dari Tuhan supaya proses kita ini, proses belajar kita ini lancar. Saudara-saudari yang terkasih, saya sungguh-sungguh mohon rahmat ini karena cuaca di Klaten sedang dan biasanya kalau suasana cuaca hujan itu sambungan internet IndiHome di Klaten seringkali kacau. Maka saya berharap sungguh-sungguh
Dan doa Rosari tadi, doa kita bersama dikabulkan. Andai kata nanti saya terpental karena dengan internet, jadi tenang saja. Em, yang paling penting sebetulnya adalah Anda membaca Injil Markus dengan fokus mencermati kisah-kisah tentang Simon Petrus. Sekali lagi, kalau nanti saya terpental dan tidak bisa kembali ke ruang belajar bersama ini, tidak perlu panik, ambil Injil dan bacalah Injil Markus, coba cermati kisah-kisah tentang Simon Petrus dari awal sampai akhir. Saudara-saudari yang terkasih, saya kemarin bekerja keras membaca email dari peserta, jumlahnya banyak sekali. Saya berhasil membaca 125 email dari peserta. Dan saya mencoba sekuat tenaga saya untuk memberi tanggapan satu persatu. Kalau ada yang merasa saya sudah ngirim email kok belum diberi tanggapan, besar kemungkinannya Anda melampaui batas akhir. Jadi saya mencoba disiplin dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau ada deadline itu artinya sudah tidak bisa kompromi lagi. Karena itu memang ada beberapa yang email yang belum saya baca dan tanggapi karena saya lihat tanggalnya itu sudah melebihi tanggal 2 Februari. Memotivasi, mengajak teman-teman semua, baik yang emailnya sudah saya tanggapi maupun yang belum saya tanggapi, teruslah menulis pengalaman iman Anda. Dan kalau Anda kirim kepada saya sesuai dengan deadline, saya akan tanggapi. Karena dengan menulis itu sebetulnya banyak hal terjadi dalam diri kita. Dengan menulis itu kita berpikir, mengingat-ingat, memilih kata, merumuskan, menata ide, merefleksikan, dan sebetulnya proses itu mirip dengan proses berdoa. Karena itu, teruslah menulis, teruslah berefleksi. Karena yang paling penting bukan dikirim kepada saya. Yang paling penting adalah proses menulisnya itu sendiri. Lalu tentang proses belajar kita ini, teman-teman, malam hari ini kita mencoba mau mencermati bagian tahap yang ini, tahap pengalaman Simon Petrus didatangi, lalu dipilih dan dipanggil, dilibatkan dalam karya Tuhan Yesus, dan diberi pengalaman diutus dan diberi kuasa. 4 lingkaran ini, teman-teman, kurang lebih berjalan selama 3 tahun. 2 minggu lagi saya mau mengajak Anda untuk melihat secara khusus bagaimana pengalaman Simon Petrus mengikuti Yesus yang mengajar. Jadi itu tahap lain lagi. Kita fokus di bagian ini. Setelah Tuhan Yesus mendidik Simon Petrus selama kurang lebih 3 tahun, apakah Simon Petrus berhasil memenuhi harapan Tuhan Yesus sebagai muridnya? Jadi ini pertanyaannya yang paling penting. Dan ini sebetulnya juga pertanyaan bagi kita semua. Setelah kita dibaptis, mendapatkan sakramen-sakramen yang lain, sakramen tobat, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan dengan aneka macam pengalaman iman yang lain, apakah
Anda, saya, saat ini sudah memenuhi harapan Tuhan Yesus sebagai orang Katolik, sebagai murid Tuhan Yesus. Karena itu sebetulnya pertanyaan apakah Simon Petrus berhasil memenuhi harapan Tuhan Yesus, ini sebetulnya pertanyaan untuk Anda juga, pertanyaan untuk saya. Apakah Anda, saya, saat ini sudah memenuhi harapan Tuhan Yesus sebagai muridnya? Bahan utama belajar kita adalah Injil Markus. Fokusnya adalah pengalaman-pengalaman Simon Petrus. Namun demikian, ini bukanlah Bible study. Ini bukan belajar tentang kitab suci atau Injil. Melainkan ini sebuah proses refleksi. Refleksi yang berdasarkan pengalaman membaca kisah-kisah Simon Petrus, dan Anda kali ini mendengarkan cerita saya juga melakukan proses membaca itu sendiri, dan hasil saya membaca, saya bagikan kepada Anda semua, dan saya berharap Anda juga termotivasi untuk membaca sendiri, mengenali Simon Petrus, supaya kita semakin mengenali Tuhan Yesus dan diri kita sendiri. Kita semakin mengenali bagaimana Tuhan Yesus berelasi dengan saya menanggapi Tuhan Yesus. Sama dengan pola bagaimana Tuhan Yesus menemui Simon Petrus, dan bagaimana Simon Petrus itu menanggapi relasi dengan Tuhan Yesus. Saya memilih gambar ini dengan maksud orang ini adalah kita. Kita mencoba melihat jauh ke sana, ya, beyond waktu, ya, melampaui waktu 2000 tahun yang lalu, untuk melihat, membayangkan, merasakan bagaimana relasi Simon Petrus dan Tuhan Yesus, supaya saya sendiri bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus masuk dalam hidupku. Maka sebetulnya teman-teman, Simon Petrus itu adalah kamu, Anda sekalian. Saya mengambil foto 2 minggu yang lalu secara acak, ya, saya tidak memilih, saya mencoba screenshot dan muncullah gambar beberapa dari Anda. Saya memilih gambar ini sebagai sebuah contoh saja bahwa Simon Petrus itu kita, terutama Anda, awam, yang dipilih Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi muridnya. Kalau Anda itu laki-laki, maka ya Anda itu Simon Petrus. Kalau Anda itu perempuan, ya Anda itu Simona Petra. Bahasa gender untuk Simon bagi perempuan adalah Simona. Sedangkan kalau Petrus itu bisa Petra, Petronella, Petrolita, macam-macam, ya, di variasi bermacam-macam. Teman-teman, ini yang paling penting menurut saya, ya, poin ini. Simon Petrus itu Anda. Karena itu, bacalah kisah Simon. Lihatlah detail-detailnya. Cermati prosesnya. Bagaimana Simon itu dijumpai Yesus sejak awal sampai nanti di kisah para rasul. Bagaimana Simon Petrus itu bergerak sesudah dijumpai Yesus pasca kebangkitannya. Dan saya ini juga mau menegaskan bahwa orang-orang pertama yang menjadi saksi inkarnasi, kita sudah mempelajarinya, ya, pada waktu Advent yang lalu, orang-orang Majus, Maria, Yosef, Simeon, Hana, Gembala, semua awam. Dan murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus pertama kali adalah awam. Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus, semua awam. Jadi ini
Ini sebetulnya kisah tentang Anda, para awam. Harusnya Anda yang mengisi webinar ini, dan saya yang mendengarkan. Kan sekarang kondisinya terbalik ya, justru religius itu yang dicap lebih kenal, lebih dekat dengan Tuhan Yesus, lalu para religius ini mengajari awam untuk mengenal Yesus lebih dekat. Ada pembalikan yang sebetulnya pantas kita tangisi, karena secara historis, awam itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sedangkan kelompok para imam, pimpinan-pimpinan agama pada zaman Yesus kan justru dikritisi habis-habisan kan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ini mestinya menjadi momen kebangkitan bagi awam, karena awam adalah pilihan pertama Tuhan Yesus. Kalau saya belajar dari kisah Simon Petrus dididik oleh Tuhan Yesus, saya menemukan sebuah simbol yang sangat penting, teman. Selama 3 tahun, Simon Petrus dididik oleh Tuhan Yesus bersama murid-murid yang lain. Terjadilah perjumpaan, ya, perjumpaan, bahkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain ikut Yesus ke sana kemari, bukan? Dari desa Galilea ke desa yang lain, ke Kapernaum, ke kota yang lain, dan terjadilah dialog terus-menerus. Nah, perjumpaan-perjumpaan intensif dan dialog terus-menerus inilah yang merubah Simon Petrus. Merubah apanya? Merubah 3 hal penting dalam dirinya. Persepsinya tentang Yesus, ekspektasinya tentang Yesus, kebutuhan-kebutuhannya, emosinya, jiwanya, keputusannya, tindakannya, kebiasaannya. Unsur-unsur penting dalam dirinya itu diubah selama 3 tahun lewat perjumpaan-perjumpaan intensif dan dialog terus-menerus. Teman-teman, screenshotlah slide ini, karena ini kuncinya. Kalau Anda mau berkembang sebagai orang Katolik, kalau Anda mau berkembang sebagai orang yang beriman pada Tuhan Yesus, kalau kita, Anda, saya mau tumbuh dalam iman, perhatikan dengan cermat perjumpaan-perjumpaan dan dialog yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Tanpa 2 hal ini, tak mungkin ada perubahan. Pertumbuhan tidak pernah akan ada. 25 tahun jadi orang Katolik, 50 tahun menjadi orang Katolik. Tetapi kalau kita tidak melakukan dialog, perjumpaan-perjumpaan intensif dengan Tuhan Yesus, tidak akan ada perubahan yang banyak. Dan jangan kaget kalau nanti kita mati, masing-masing dari kita mati. Bisa saja ya, Tuhan Yesus mengatakan yang pernah dikatakan lalu dicatat oleh Yohanes bab 6. Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda aku ini Mesias, tetapi karena kamu mencari roti. Teman-temanku, jangan sampai Tuhan Yesus itu mengatakan kalimat ini padamu. Apa artinya ini? Kalau saya membaca tulisan-tulisan yang masuk, dan kira-kira 125 tulisan itu, saya menangkap ada kesan kuat, ya, ada kesan kuat. Kita itu seperti 5.000 orang yang mengikuti Yesus kemana-mana. Untuk apa? Mencari roti, minta kesembuhan, minta roh jahat diusir gitu.
Jadi kalau bahasa saya, kita mengikuti Yesus hanya untuk kepentingan perut kita. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini kepada kita. Saya ingin kita semua tumbuh berkembang menjadi murid-murid Yesus. Ya. Kalau laki-laki ya seperti Simon Petrus, kalau perempuan ya seperti Maria Magdalena, atau seperti Petrus tapi menjadi Simona Petra. Teman-teman, kita dipanggil jadi murid Yesus, bukan pencari roti untuk perut doang. Karena itu mari belajar menjadi murid Tuhan Yesus Kristus di zaman now dari Simon Petrus. Gambar ini menarik, penting, dan harusnya inspiratif untuk kita. Karena kita seringkali mengalami seperti Simon Petrus berada di dalam air. Tenggelam dengan aneka macam masalah yang berat-berat. Dan kita tak bisa berbuat apa-apa. Bahasa Inggrisnya helpless. Tak bisa menolong diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali Tuhan Yesus. Tetapi ya ini baru satu dari 1000 pengalaman Simon Petrus berelasi dengan Tuhan Yesus. Salah satu yang bisa kita pelajari dari gambar ini adalah seringkali dalam hidup itu kita berada dalam situasi helpless dan tak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan Yesus. Maka mari belajar menjadi murid. Kata kuncinya adalah murid, bukan pencari roti. Murid Tuhan Yesus Kristus dari Simon Petrus. Unsur pertama yang menarik perhatian saya adalah tentang nelayan. Simon Petrus seperti tadi dalam syair lagu yang kita dengarkan itu, Simon Petrus adalah nelayan. Gambar kartun ini gambar Petrus dengan jaring ya untuk menangkap ikan. Ada teman baik saya yang merasa geli dan tertawa sendiri melihat gambar ini. Katanya, ini Simon Petrus pakai sarung. Kayaknya teman baik saya itu harus ganti kacamata supaya bisa membedakan antara sarung dan jala. Anyway, teman-teman, apa yang menarik dari profesi nelayan? Atau pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memilih nelayan? Ada 4 nelayan paling tidak ya. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Yang lain-lain punya profesi sendiri-sendiri ya. Lewi yang jelas-jelas dijelaskan dalam Injil itu dia pemungut cukai. Nelayan, mengapa Tuhan Yesus memilih nelayan? Dari beberapa sumber saya menemukan data dan ini saya tulis di sini, ini bukan pikiran saya sendiri, tapi ini dari sumber yang saya pelajari. Ada 5 keutamaan profesi nelayan. Ada 5 unsur positif yang ada dalam diri nelayan yang nantinya menurut refleksi saya, 5 keutamaan profesi nelayan ini nantinya akan dipakai oleh Simon Petrus ketika dia sudah bertobat benar-benar sesudah kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk mewartakan Tuhan Yesus yang bangkit. 5 hal itu seperti tertulis di dalam slide yang bisa Anda baca ya. Nelayan itu taat pada pimpinan. Kolaborasi, kemampuan untuk bisa berkolaborasi, punya daya tahan dan kerja keras. Pemberani, bayangkan teman-teman, di tengah samudra yang luas, kadang berhari-hari, angin, badai, dingin, panas,
cuaca berubah, itu kan tidak selalu tenang, bukan? Waduh, wis. Nah, kondisi itu, kondisi samudra itu menuntut para nelayan, tetapi sekaligus juga membentuk para nelayan itu menjadi orang yang pemberani, punya daya tahan yang luar biasa, kerja keras, bisa berkolaborasi karena mereka satu perahu, kan? Satu perahu di tengah samudra. Kalau tidak bisa berkolaborasi, kayak bisa mati sendiri, bisa mati satu persatu, bukan? Dan harus ada pimpinannya, kan? Harus yang memimpin, dan anak buahnya ya harus taat. Kalau tidak taat bisa berantem, dan terampil menggunakan alat, ada jala, ada macam-macam peralatan, kita bisa bayangkan. Teman-teman, saya kok melihat ini ya, salah satu alasan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan, kok Tuhan memilih nelayan? Karena 5 keutamaan ini, sekali lagi, 5 keutamaan ini yang ada dalam diri nelayan ini, di gambar sebelah kanan, kelak kemudian hari, 3 tahun sesudah Petrus dipanggil, dia akan menjadi pewarta Yesus Kristus, bukan? Dia menjadi katekis, kalau istilah sekarang, menjadi pengkhotbah, menjadi orang yang mewartakan Tuhan Yesus kemana-mana. Nah, 5 keutamaan tadi berguna untuk bekerja sebagai pewarta Tuhan Yesus Kristus. Lalu ini apa hubungannya dengan kita, teman-teman? Menurut saya, ini poin penting bagi kita untuk belajar. Setiap profesi, apapun itu ya, juru masak, penjahit, sopir, tentara, guru, lawyer, travel agent, tukang kebun, ART, apapun profesinya, menurut saya punya keutamaan. Maka saya mengusulkan kepada Anda semua, cermati keutamaan apa yang ada dalam profesi yang Anda hidupi itu. Mengapa perlu mencari keutamaan profesi Anda? Alasannya adalah Tuhan itu memanggil Anda sebagai awam, berikut profesimu sebagai awam untuk mewartakan Tuhan Yesus. Jadi, awam tidak harus menjadi petugas-petugas di gereja, di altar, supaya terus tentu saja amat sangat baik awam yang membantu proses liturgi di dalam gereja, amat sangat baik. Tetapi keutamaan ciri khas awam sebagai murid Yesus Kristus adalah ya di profesi Anda itu keluarga, atau kalau Anda single ya hidup single sebagai awam. Dan saya kok yakin bahwa Tuhan memanggil Anda awam menjadi murid ya di profesi. Anda bisa bekerja sama dengan Tuhan Yesus lewat profesi. Silahkan pikirkan itu. Dan menurut saya alangkah baiknya untuk kedepannya Anda bekerja sama dengan Tuhan Yesus, mewartakan Dia lewat profesimu. Mungkin, sangat mungkin. Kita memasuki bagian pertama ya, pengalaman Simon Petrus didatangi. Di bab pertama Injil Markus, sesudah Tuhan Yesus itu muncul, dibaptis oleh Yohanes Pemandi, dan akhirnya Yesus mulai beredar, mulai
mulai mendatangi orang-orang. Dan Tuhan Yesus mendatangi Simon Petrus dan Andreas, saudara. Teman-teman, poin ini sungguh sangat penting. Dan saya mau meyakinkan Anda juga, seluruh peserta webinar ini, bahwa Tuhan Yesus pun mendatangimu secara personal. Atau kalau menggunakan kata yang ada di dalam slide ini adalah Anda didatangi oleh Tuhan. Ya, kita diharapkan membuka diri. Dan pelan-pelan Tuhan Yesus mengajak kita untuk meninggalkan cara hidup lama dan memulai baru. Kalau terus yang meninggalkan jalan, lalu nanti mewartakan Tuhan Yesus. Maka poin penting ini ya, Simon Petrus didatangi. Dan Anda datangi. Apa yang menarik dari didatangi? Anda atau Simon Petrus tidak di tempat kerja. Lihat, di tempat kerja, ibadah. Bukan ketika Simon Petrus berdoa. No. Simon Petrus tidak sangat penting kita cermati. Nanti di bagian refleksi saya mau mengajak Anda untuk melacak pengalaman dalam peristiwa apa Tuhan Yesus mendatangimu di tempat kerjamu. Nah, penting kan? Juga yang menurut saya penting dari peristiwa Simon Petrus didatangi di tempat kerja adalah sarana kerja, jala. Sarana kerja saat itu ketika Simon Petrus menjadi nelayan, yaitu jala, ini dijadikan simbol oleh Tuhan Yesus untuk sarana kerja kelak ketika Simon Petrus sudah menjadi murid Yesus. Maka teman-teman, cermati di profesimu saat ini atau yang dulu pernah kamu libati, sarana-sarana apa yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk bekerja. Teman, Simon Petrus tidak sendirian. Kalau tadi fokusnya adalah jala, kali ini fokusnya adalah temannya, ya, saudaranya, Andreas, saudara Simon ini. Untuk saya, ini poin yang sangat menggembirakan, karena Tuhan Yesus memanggil kita tidak pernah kita sendirian. Kita selalu diberi teman. Teman sepanggilan, ya, panggilan ini tidak harus identik dengan panggilan jadi romo, suster, buder, bukan. Panggilan menjadi murid Yesus. Teman seperjalanan, jatuh bangun sebagai murid Yesus. Dan seperutusan, karena nanti murid-murid Tuhan Yesus itu kan diutus berdua-dua. Padamu sebagai teman sepanggilan, seperjalanan, seperutusan. Menemukan teman ini sangat penting. Oke, setelah didatangi, lalu ada unsur lain. Ini sebenarnya saling terkait gitu ya, tidak terpisah, tidak linear, habis ini tidak, tetapi dalam satu peristiwa didatangi itu sebenarnya sudah ada unsur dipilih. Jadi ini judul sebuah film yang berarti orang yang dipilih. Kalau gambarnya ini bermacam-macam ya, ada Simon versi begini, ada Simon versi gondrong, Simon versi saya yang
Yang penting adalah kata dipilih. Bukan saya memilih Tuhan Yesus. Seringkali yang terjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu ya. Saya dipilih Tuhan. Tuhan yang memilih saya. Ini saya alami sungguh-sungguh, teman-teman. Saya itu berasal dari keluarga, tentu saja bapak ibu saya Katolik, 5 anaknya Katolik, saya anak paling kecil Katolik. Nah, bapak saya dan ibu saya itu berasal dari keluarga Muslim. Semuanya. Saya tidak punya saudara kerabat yang Katolik. Kalau saya mencermati sejarah di mana saya dibaptis dengan nama Agustinus, teman-teman, ini momen yang luar biasa istimewa. Karena apa? Dari terah Islam, lalu jadilah ada seorang laki-laki baptis dewasa Katolik, lalu menikahi seorang perempuan, lalu dia juga baptis Katolik, punya 5 anak, dan salah satunya saya dibaptis. Itu salah satu momen yang saya imani sebagai momen saya dipilih oleh Tuhan sendiri. Tentu saja lewat Bapak Ibu saya. Dan saya yakin teman-teman pun punya pengalaman itu. Cari pengalaman Anda dipilih itu. Dan tentu saja kalau kita dipilih, Tuhan punya maksud, Tuhan punya agenda, Tuhan punya harapan. Dan ini menguatkan ya teman-teman tadi bahwa saya, Anda, Simon Petrus itu tidak sendirian, diberi teman. Simon diberi teman Andreas, diberi teman Yakobus, diberi teman Yohanes. Tapi unsur lain yang juga penting dari kisah Simon dan teman-temannya ini adalah kok 4 orang ini seperti terhipnotis. Tempat kerja, orang-orang dekat, dan mengikuti Yesus. Why? Kok bisa? Ini ada dramatisasi atau bagaimana? Apa yang membuat Simon Petrus dan teman-temannya meninggalkan segalanya, lalu mengikuti Tuhan Yesus? Kalau menurut analisis dan refleksi saya, teman-teman, Simon Petrus punya persepsi, punya keinginan, punya kebutuhan tentang butuh Mesias. Di webinar Advent, kita sudah belajar bersama ya, apa artinya Advent, apa artinya Mesias, apa artinya menunggu Mesias. Simon Petrus sebagai orang Yahudi itu punya kebutuhan datangnya Mesias, punya keinginan ada penolong, punya persepsi Mesias itu nanti begini. Nah, Yesus yang datang menemui 4 orang di tepi danau Galilea itu, menurut saya, punya karisma, punya wibawa. Sehingga seperti chemistry-nya ketemu gitu. Kayak menangkap intuisinya, kayak menangkap ini nih orang yang kutunggu-tunggu. Menurut saya, besar kemungkinan penyebabnya adalah antara keinginan, kebutuhan, dan realita munculnya Yesus itu ketemu. Gitu. Tapi ini masih awal, yang masih embrio, masih tipis. Nah, unsur pertemuan 2 hal ini akan diperkuat di tahap berikutnya. Yesus mendatangi rumah Simon untuk menyembuhkan ibu mertuanya yang sakit. Dan tentu saja setelah ibu mertuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus,
Anda bisa membayangkan kan, Simon Petrus pasti mulai makin kagum pada Yesus kan. Wow, orang ini bisa menyembuhkan. Dan nanti di kisah-kisah berikutnya, Simon Petrus itu akan melihat kekuatan Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Dan saya yakin bisa ikut membayangkan betapa Simon Petrus makin terkesima pada Yesus. Ini baru di aspek menyembuhkan orang. Jadi kemampuan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu semakin memenuhi persepsi Simon Petrus tentang Mesias. Maka ya makin yakin ikut Yesus. Tetapi konsep Mesiasnya masih versi Simon Petrus sendiri yang belum sama dengan versinya Tuhan Yesus. Dalam perjalanan selanjutnya, Simon Petrus sesudah ikut Yesus ya bersama teman-teman yang lain. Ini juga penting ya, dilibatkan dalam karya-karya Yesus. Diajak ikut. Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Saya lupa di Injil mana ya, apakah Markus atau di Injil yang lain. Saya senang membayangkan itu loh teman-teman. Yesus mengajar di sebuah rumah, lalu rumah itu padat sekali. Di dalam rumah itu padat, banyak orang sudah melihat, mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus sedang mengajar dan dugaan saya Yesus mengajar sangat menarik. Karena kalau tidak menarik, nggak mungkin banyak orang datang padanya, bukan? Tiba-tiba, yang saya bayangkan itu, Eternit, rumah itu pecah. Kopiak! Lalu turun orang yang diturunkan dari atas itu ya. Semua kaget kan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, dosamu disembuhkan. Semua orang pasti terbelalak kan. Siapa orang ini mengatakan dosamu disembuhkan? Terus digugah kan, hei, kamu ini siapa kok bisa mengatakan dosamu disembuhkan? Terus Yesus bilang, ya oke, kalau saya tidak boleh mengatakan dosamu disembuhkan. Lalu Yesus mengatakan, bangun, jalan sana. Orang sakit lumpuh itu bangun dan berjalan. Orang-orang yang melihat dan pasti Simon juga ada di situ, pasti juga terbelalak. What? Jian, orang ini bisa menyembuhkan. Jadi, teman-temanku, dengan pengalaman dilibatkan oleh Tuhan Yesus dalam berkarya, terus-menerus ya, ini nggak hanya sekali ya, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Yang saya bayangkan, Simon Petrus itu makin terkesima pada Tuhan Yesus. Ini Mesias yang saya tunggu-tunggu. Gitu kira-kira ya, sampai di tahap ini. Lalu kan mereka ikut terus kan, dan akhirnya di bab 3 Injil Markus, Yesus naik ke bukit bersama 12 followernya itu, taruhlah Yesus itu influencer atau buzzer kalau bahasa zaman sekarang. Dan akhirnya Tuhan Yesus menetapkan 12 orang dipanggil dan dipilih, tentu saja dipilih lagi. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan seterusnya dan sebagainya. 12 orang. Ada kata lagi dalam tanda kurung. Teman-teman, ini penting untuk kita cermati bersama. Yang namanya pengalaman dipanggil jadi murid Yesus atau dipanggil menjadi orang Katolik tidak pernah sekali doang. Pasti terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Sesudah saya dibaptis, menurut saya
pengalaman kedua yang sekarang langsung saya ingat adalah pengalaman dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya adalah, kalau saya ingat-ingat ya, pengalaman ketika saya menjadi putra altar. Saya menjadi putra altar karena saya pengen, dan selama menjadi putra altar itu rasanya senang, banyak hal yang menyenangkan. Berada di gereja, melayani Ekaristi itu senang. Dulu ya nggak sadar ya bahwa itu panggilan Tuhan Yesus ya. Sebagai anak SD, anak SMP ya nikmati aja, senang gitu aja. Tapi sekarang setelah saya dewasa, saya lihat kembali, menjadi putra altar itu adalah pengalaman kesekian saya dipanggil lagi oleh Tuhan. Nanti terulang lagi, saya masuk seminari, meskipun alasan saya masuk seminari ya tidak 100% ingin menjadi romo ya, tapi ya momen saya masuk seminari itu momen kesekian saya dipanggil. Dan terus-menerus selalu ada jejak-jejak yang menunjukkan saya dipanggil lagi oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Setelah itu lupa lagi, lupa ya, mau mencari yang lain-lain yang lebih menarik lah, yang duniawi, yang sekular gitu. Nanti tuing ada peristiwa lain, oh ya, saya rasanya kok ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, nanti saya akan mengajukan pertanyaan refleksi tentang poin ini ya. Saya sudah memberi contoh, semoga nanti ketika Anda mencari pengalaman Anda sendiri, Anda tidak kesulitan menemukan momen-momen Anda dipanggil lagi, dan lagi oleh Tuhan Yesus, seperti dialami oleh Simon Petrus. Bahkan ya, Simon semula kan namanya Simon, diberi nama khusus oleh Tuhan Yesus, Petrus. Saya menjadi orang Katolik, menjadi murid Yesus, ya diberi nama baru, Agustinus. Nama dari bapak ibu saya Setyodarmo. Nama beken saya Narona. Itu ciptaan saya sendiri. Tapi kombinasi nama yang menandai saya murid Yesus adalah Agustinus. Nama dari bapak ibuku Setyodarmo. Pilihan saya menjadi murid Yesus sebagai jalan hidupku diberi kekuatan lagi. Ada 2 huruf di belakang nama saya, serikat Yesus. Teman-teman, Anda diberi nama siapa oleh Tuhan? Pasti ada, minimal nama baptismu. Oke, ini juga peristiwa yang sungguh sangat penting ya, diberi kuasa, dipanggil, diutus. Saya sadar teman-teman, saya mengisi webinar ini sebetulnya mengikuti dorongan dalam hati. Ayo bagikan pengalamanmu dan pengetahuanmu tentang mengikuti Tuhan Yesus kepada siapa saja. Dan saya bersyukur banyak orang meminati proses belajar ini. Saya sangat sadar ini dari Tuhan. Dan saya akan terus melakukan ini. Tujuannya adalah membantu semakin banyak orang makin mengenal Tuhan, yang mencintaimu, yang memanggilmu, yang terus mendidik, yang memanggilmu, yang memberi kekuatan padamu, yang mengundangmu, yang memutusmu. Dan sekali lagi, ini terulang lagi dan lagi. Kita tidak sendirian. Kita dipanggil, ditempatkan di dalam komunitas. Ya, Katolik secara umum. Komunitas gereja paroki. Komunitas wilayah, lingkungan.
ada yang punya komunitas sendiri-sendiri ya, komunitas Emmaus Journey, komunitas Mitra Ignatian, komunitas School by the Spirit. Oke. Lanjut lagi, maka saya bisa didengarkan. Bisa, Romo. Freeze ya. Sudah bisa, sudah mulai bisa. Oke, terima kasih Rosari. Jadi Simon Petrus dilibatkan dalam seluruh karya Yesus terulang lagi. Dan menurut saya, ya ini pun kita alami. Webinar ini teman-teman, saya rasanya ya saya dilibatkan oleh Tuhan Yesus berkarya. Dia mengajar banyak orang ya. Saya itu diberi kesempatan, itu silahkan kamu menemani banyak orang. Untuk realitanya begitu. Dan Simon Petrus diberi kesempatan mengikuti Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat, mengajar dengan perumpamaan, menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, macam-macam jiwa. Dan untuk saya ini juga poin yang terulang lagi. Kira-kira teman-teman, bayangkan. Kira-kira Simon Petrus merasa melihat banyak karya Yesus yang luar biasa. Kalau yang saya bayangkan, Simon Petrus dia makin terpesona pada Tuhan Yesus. Lalu ini juga Simon Petrus di teman-temannya yang lain. Ini juga pengalaman yang luar biasa. Diutus itu artinya kita dipercaya. Diutus itu berarti kita diberi sebuah tugas. Diutus itu berarti kita diminta untuk keluar dari diri kita sendiri. Untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan saya kok percaya bahwa setiap orang, setiap pribadi, termasuk Anda, itu pun diutus oleh Tuhan. Diutus menjadi bapak keluarga, diutus menjadi ibu, diutus menjadi suami, istri, guru, prodiakon, menjadi macam-macam. Selalu ada teman, terulang lagi. Diberi kuasa, diberi kemampuan. Saya bersyukur makin sadar diri bahwa kalau saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu saya sangat sadar itu pemberian dari Tuhan, bukan kehebatan saya. Saya sadar sesadar-sadarnya. Kalau webinar kita ini diminati oleh banyak orang, paling tidak sekarang tertulis 418 orang, ini jumlah yang tidak sedikit. Saya sadar ini bukan saya, tapi ini Tuhan. Ya karena kisah tentang Tuhan, kisah tentang Simon Petrus adalah kisahmu, kisah kita. Maka kalau kita membaca Simon Petrus dengan benar, ya sebetulnya Anda membaca kisah hidupmu sendiri. Begitu teman-teman. Dilibatkan. Bayangkan, Anda jadi Simon Petrus waktu itu. Bayangkan. Ikut dalam peristiwa 5 roti 2 ikan jadi banyak. Bisa ngasih makan 5.000 orang. Pun masih sisa. Apa yang Anda bayangkan? Kalau saya membayangkan berada di tempat itu, saya tidak bisa berhenti kagum dan kagum. Wow, luar biasa orang. Apalagi masih ditambahi ya melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Nah, ini Simon Petrus diuji. Setelah diajak bekerja, setelah diberi kesempatan untuk
melakukan kerasulan gitu ya, sudah diberi banyak pengalaman ini si Simon Petrus itu. Yesus ngecek pemahaman Simon Petrus tentang Yesus. Simon, menurutmu saya ini siapa? Wah, kok Mesias, betul kan? Ya, persepsi Simon Petrus ya, pemahaman Simon Petrus tentang Yesus itu Mesias. Ini penyelamat ini yang akan membawa saya nanti hidup lebih baik. Seneng, bangga jadi followernya. Tindakannya apa? Ikut. Tapi Mesiasnya Simon di tahap ini masih Mesias duniawi. Persepsi Simon Petrus, keinginan, ekspektasi, kebutuhan Simon Petrus terpenuhi oleh karisma, wibawa, leadership-nya Tuhan Yesus. Maka ya kemana-mana Simon Petrus mengikuti. Maka ini sebetulnya terkait dengan pertanyaan saya di webinar yang pertama itu ya. Apa persepsimu tentang Yesus? Kamu merasa bagaimana? Dalam hidup sehari-hari bagaimana? Ya banyak yang mengatakan Yesus adalah penyelamatku gitu. Tapi dalam hidup sehari-hari tidak pernah berelasi dengan Tuhan. Ya nggak nyambung gitu. Atau Yesus itu sahabatku, persepsinya. Tapi dalam hidup sehari-hari tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah berdoa gitu. Nah, nggak nyambung gitu loh. Kalau namanya sahabat ya menyediakan waktu, tenaga, perhatian, berkomunikasi intensif bukan? Jadi kalau saya menyebut Yesus itu sahabat ya mestinya dalam tindakannya ya saya mendekatkan diri. Oke. Semoga Anda paham. Nah, di sini teman-temanku, Yesus mulai menyatakan siapa dirinya. Simon, saya ini memang Mesias. Kurang lebih ya kalau saya bahasakan sendiri. Saya ini Mesias. Tapi Mesias saya itu harus menderita, disalib, mati, nanti bangkit. Jadi Tuhan Yesus mulai menyatakan, aku ini akan menderita loh ya. Nah, reaksi Simon apa? Nggak bisa. Yang namanya Mesias itu nggak boleh menderita. Lihat teman-teman, jawaban Tuhan Yesus itu. Wasar ya. Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Gitu. Situasi macam ini seringkali mirip dengan situasi kita ya. Kita ikut Tuhan Yesus sebagai orang Katolik. Kalau ditanya persepsimu tentang Yesus apa? Penyelamat, sahabat, yang maha kuasa. Begitu kita diberi pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang menderita, kita mengumpat, kita marah pada Tuhan Yesus. Ini sebetulnya mirip dengan Simon Petrus itu. Mengapa saya harus mengalami seperti ini? Kalau Tuhan Yesus ada di dekatmu dan Anda mendengarkan, mungkin Anda akan mendengarkan suara Tuhan Yesus sama yang dikatakan pada Petrus itu. Enyahlah iblis, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Teman-teman, ini mau mengatakan apa? Kalau Simon Petrus mau mengikuti Yesus, itu harus siap menderita. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau kita mau mengikuti Yesus menjadi muridnya, jangan berharap semua problem terselesaikan. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. No, salah besar. Ikut Tuhan Yesus harus siap menderita. Lah ya, wong yang kita ikuti saja menderita kok, kita yang jadi followernya tidak mau menderita. Ya kalau tidak mau menderita ya jangan jadi followernya Tuhan Yesus, ya kan? Tapi Tuhan Yesus sabar. Setelah Simon Petrus mengatakan sesuatu yang belum sesuai
dia dididik secara khusus lagi. Diberi pengalaman istimewa, teman-teman. Supaya pecah kepalanya itu. Supaya pemahamannya benar. Wah, gila. Ini memang luar biasa orang ini. Ini kan peristiwa Yesus menampakkan diri Yesus mengalami ganti wujud itu ya, di puncak gunung itu. Ada Musa, ada Elia. Itu leluhur-leluhur orang Yahudi. Wow, Simon Petrus terkesima lagi. Jian, wow, ini Mesias. Tapi apakah Simon Petrus sudah benar setelah dididik secara khusus ini? Diberitahu lagi, pemberitahuan yang kedua. Ikut saya harus menderita loh ya. Apakah Simon Petrus dan teman-temannya paham? Tidak. Gagal paham lagi. Mereka malah ribut seperti kita ya, di komunitas-komunitas kita itu kadang-kadang mikir, siapa yang paling hebat? Siapa yang paling penting? Di antara para romo saya kira juga begitu, di antara kami itu. Wah, siapa yang paling hebat di antara kita? Siapa yang paling terkenal? Siapa yang paling banyak followernya? Siapa yang YouTube-nya dilihat oleh banyak orang? Ini pembicaraan orang-orang yang belum paham apa artinya ikut Tuhan Yesus. Masih berpikir tentang kehebatan. Belum sadar. Maka Yesus mendidik lagi Simon Petrus dengan pendidikan yang khusus. Yesus itu cerdas kalau mau mempertobatkan orang itu. Sebelumnya ngomong, siapa yang paling hebat, paling terkenal, paling banyak followernya, khotbahnya paling didengar oleh banyak orang gitu. Yesus membawa anak kecil sini. Yang terbesar adalah seperti anak kecil ini. Kalau saya hadir itu rasanya saya akan malu. Ya Allah, saya itu ikut Yesus kok ya masih cari tepuk tangan, apresiasi untuk dinilai sebagai orang yang hebat. Yesus mencelikkan lagi mata Simon Petrus. Diberitahu lagi, sekali lagi, 3 kali teman-teman. 3 kali Yesus itu mendidik secara khusus. Dan ini penting karena tahap pertama Yesus mendidik para murid itu untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa hebat, mukjizat, guru yang menarik, pengusir setan. Tapi ini baru satu sisi. Nah, sisi penderitaan itu harus disampaikan. Karena kemesiasan Yesus itu bukan hanya kemahakuasaan bisa melakukan banyak mukjizat, tapi justru kemesiasan Yesus itu mengandung unsur juga penderitaan, bahkan sampai kematian. Sekali lagi, message-nya sama. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus sekarang ini sebagai orang Katolik, ya jangan nangis terus kalau diajak menderita. Diberi penderitaan sedikit teriak, lalu tidak mau ke gereja lagi. Ya sudah. Ini murid yang mutungan. Ya nanti seperti Petrus juga yang lari, nggak mau ikut menderita, malah berkhianat. Sudah dididik kalau mau jadi murid Yesus itu ya seperti anak kecil itu. Ini masih gagal paham ya para murid ini. Masih, Tuhan kalau nanti kamu sungguh-sungguh jadi raja, saya mohon diangkat ya jadi menteri olahraga. Saya juga Tuhan, saya ingin menjadi menteri pendidikan. Jadi masih mikir kekuasaan, masih mikir jabatan, masih mikir popularitas. Apakah sekarang ini artinya awam ikut Yesus jadi orang Katolik tidak boleh mikir karier? Boleh, menurut saya boleh. Tidak boleh cari duit. Boleh dan harus cari duit. Poin pentingnya menurut saya adalah kekuasaan, karier, keberhasilan tidak dijadikan Allah Tuhan yang dikejar. Karier, rezeki, uang, popularitas
sebagai ya anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang dikejar sampai mengorbankan banyak hal. Bahkan cukup banyak orang yang meninggalkan kekatolikannya supaya karirnya cemerlang lalu ganti agama. Persis kasus-kasus seperti itu ya kasus gagal paham. Kekuasaan, prestasi, karier, uang menjadi Tuhan. Dan Tuhan sendiri dikorbankan. Teman-teman, ini pendidikan khusus yang lain. Rasanya Tuhan Yesus tuh melihat murid-muridnya masih buta. Tidak bisa melihat Yesus itu Mesias yang harus menderita. Maka ini peristiwa simbolis sebetulnya. Bartimeus yang buta itu dibuka matanya sehingga bisa melihat, itu sebetulnya simbolis untuk mengatakan pada para murid, buka matamu supaya kamu bisa melihat bahwa Mesias itu harus menderita. Dan kalau mengikuti Mesias, ya harus siap menderita. Maka teman-teman, ini sebuah doa yang bagus. Doa berdasarkan pengalaman Bartimeus. Tuhan, buka mataku, supaya aku bisa melihatmu, Mesias, dan aku sanggup mengikutimu, walaupun harus menderita. Oke, teman-teman, apa yang saya jelaskan tadi panjang lebar itu saya simpul. Background-nya adalah ini murid yang dididik 3 tahun secara intensif. Ya. Intensif sekali dengan aneka macam cara Tuhan Yesus mendidik dengan sangat keren itu kan. Dididik secara khusus. Gagal maning, gagal paham. Ketika diajak masuk Yerusalem, khususnya 4 hari di Yerusalem, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gagalnya memuncak. Simon Petrus meninggalkan Yesus. Aku bukan murid dia. Aku tidak kenal dia. Bandingkan Simon Petrus ketika 3 tahun sebelumnya ikut Yesus kemana-mana. Ikut orang terkenal. Ikut orang yang karismatis. Senang, bangga. Begitu diajak menderita, tidak mengaku. Untung Tuhan Yesus sabar. Pasca kebangkitan dia didatangi dan akhirnya ini endingnya. Di belakang kepala saya ini. Nantinya Simon Petrus menjadi murid yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, pengalaman Simon Petrus didatangi, dipilih, dididik secara khusus, dipanggil, diutus ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya mau meyakinkan Anda semua bahwa Anda masing-masing juga mengalami seperti Simon Petrus. Simbol-simbol pentingnya apa? Ini yang terkait dengan komunitas tadi ya, bahwa saya dipilih, dipanggil menjadi murid Yesus itu tidak pernah sendirian. Selalu ditempatkan di dalam komunitas. Mengapa? Untuk apa? Tujuannya apa? Menurut saya dipilih, dipanggil, dididik secara khusus oleh Tuhan Yesus dan dimasukkan dalam komunitas itu untuk 2 hal ini. Self-formation dan community building. Gampangannya adalah, kalau saya ditempatkan di dalam komunitas, itu saya ketemu dengan banyak orang. Dan dengan ketemu dengan banyak orang itu harusnya saya makin mengenali diri, kelebihan dipakai untuk mengembangkan komunitas, kekurangannya diperbaiki. Supaya proses membangun komunitasnya berjalan dengan baik. Saya detailkan apa yang dimaksud dengan self-formation itu ya. Self-formation itu artinya saya semakin mengenali 4 sisi dalam diriku. Ini
sisi diriku yang terbuka, bisa diketahui oleh orang. Ada sisi ini, sisi ini, sisi ini ya. Sesudah ini saya jelaskan lebih detail. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur itu? Sorry. Open self itu artinya sisi dalam diriku yang ku kenali dan orang lain juga tahu. Misalnya, saya itu orang yang senang lelucon gitu. Saya sadar bahwa saya senang humor dan orang lain juga tahu. Ya, jadi ini sisi yang saya dan orang lain tahu. Sisi ini, blind self ini, itu sisi yang orang lain tahu, saya tidak tahu. Sekali lagi, orang lain tahu, saya tidak tahu. Contoh, sebetulnya saya itu kalau ngomong, misalnya, nyakitin hati orang. Kalau orang Jawa mengatakan nyelekit, tajam, menyayat. Candaan saya itu satir, pahit. Saya nggak sadar itu, tapi orang lain sadar. Hidden self, saya tahu, orang lain nggak tahu. Karena saya pintar menutupi. Contoh tentang saya. Teman-teman, saya itu sebenarnya pemalu. Tapi karena latihan, lalu sekarang menjadi orang yang tidak tahu malu. Atau percaya dirilah ngomong di depan banyak orang. Tetapi sebetulnya aslinya saya ini pemalu. Nah, saya mengatakan pada teman-teman, karena teman-teman melihat saya bukan orang yang pemalu gitu. Nah, saya membuka diri nih, saya pemalu sebetulnya. Nah, sekali lagi, hidden self itu saya tahu sisi ini dan saya tutupi sehingga orang lain nggak lihat. Unknown self itu orang lain tidak tahu, saya juga nggak tahu. Oke, lupakan yang terakhir ini karena kalau orang lain nggak tahu, saya juga nggak tahu kan, susah dibahas bukan? Nah, saya nanti mau mengajak Anda dalam refleksi untuk melihat 3 unsur ini, teman-teman. Apa open self-mu itu? Blind self-mu itu apa? Hidden self-mu itu apa? Nah, Simon Petrus itu dimasukkan dalam komunitas, dia akhirnya belajar. Dia belajar siapa dirinya karena bertemu dengan teman-teman 11 orang itu. Bagi saya, hidup berkomunitas yang baik adalah komunitas yang bisa membantu anggotanya mengenali 3 sisi dirinya. Maka, teman-teman, yang dimaksud dengan self-formation, formasi diri sendiri itu adalah mengenali dan menerima blind self, hidden self, dan unknown self. Semoga Anda tidak kesulitan memahami hal ini. Nah, kalau setiap anggota sebuah komunitas itu mampu mengenali sisi-sisi dirinya, maka proses komunitas itu terbangun. Kalau komunitas tidak saling membuka diri, anggotanya tidak bisa terbangun dengan baik. Dan sebetulnya konflik yang terjadi di dalam komunitas, ini contohnya tadi itu ya, para murid yang beribut itu. Siapa paling hebat, siapa paling besar, siapa paling penting dalam komunitas kita. Ini konflik. Konflik dalam komunitas itu sebetulnya kesempatan untuk mengenali dan menerima diri dan orang lain. Ini terjadi di antara komunitas para murid Tuhan Yesus itu.
Oke, simpul yang lain. Walau sudah dididik secara intensif, ya, ini murid-murid dan ini Tuhan Yesus, walaupun sudah dididik secara intensif, Simon Petrus masih belum paham siapa Yesus. Kalau dengan kata lain, walaupun kita, Anda, sudah menjadi orang Katolik 25 tahun, 30 tahun, 15 tahun, kalau saya baca tulisan-tulisan Anda, mungkin kalau tulisan itu dibaca oleh Tuhan Yesus akan mengatakan, kalian belum paham artinya menjadi orang Katolik. Karena banyak di antara kita itu yang menjadi orang Katolik itu identik dengan mencari ikan dan roti. Hanya mencari penyembuhan, hanya mencari mukjizat. Doa ini supaya sembuh dari penyakit. Nggak salah. Tapi nggak lengkap kalau hanya mencari itu. Menjadi murid Tuhan Yesus itu harus menggarap persepsinya harus benar. Ya, ini contohnya tadi itu ya, Simon Petrus itu persepsi tentang Yesusnya masih keliru. Menurut Simon Petrus itu, Yesus itu Mesias duniawi. Karena persepsinya keliru, teman-teman, maka ya yang lingkaran-lingkaran berikutnya keliru. Kuncinya itu di persepsi ini. Kuncinya itu di pemahaman. Kalau pemahaman saya keliru, ya saya tindakan-tindakan berikutnya akan keliru. Contoh konkret. Ada orang yang sebetulnya itu butuh kolesterol. Karena kondisi dia setelah di medical check up itu dia hipokolesterol, kurang. Tapi pengetahuan dia, persepsi dia tentang kolesterol itu salah. Dia persepsinya kolesterol itu jelek, jahat. Maka jangan makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Itu contohnya. Padahal dia kondisinya hipokolesterol. Itu sebuah contoh yang mau mengatakan, kalau persepsinya keliru, ya biasanya motivasinya keliru, tindakannya keliru, kebiasaannya keliru. Persepsi Petrus tentang Yesus keliru, maka lingkaran-lingkaran berikutnya juga keliru. Mengapa Simon Petrus masih keliru meskipun 3 tahun dididik secara intensif? Why? Mengapa? Tanda tanya besar. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena kedagingannya masih sangat kuat. Masih mencari nyaman, enak, senang. Diajak menderita. Nah, Yesus itu kan bekerja di tataran ini, spirit. Susah. Oke, sekarang bagian pertanyaan-pertanyaan refleksi. Teman-teman yang mau setia dengan proses menulis dan mengirimkan pada saya, silakan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada beberapa. 1, ini tadi sudah saya singgung beberapa kali ya. Seperti apa pengalamanmu didatangi, dipilih, dipanggil, dilibatkan, diutus oleh Allah. Dan seperti apa tanggapan? Yang kedua, ini juga penting ya, teman-temanku, Anda awam, dan ini menjadi kekhasan Anda, keunikan Anda. Wah, Romo, saya sudah pensiun usia 70. Ya, dulu kerja apa? Ya, saya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga itu juga profesi. Apa profesimu?
Ya, kata sekarang bisa dihilangkan ya. Apa profesi? Apa keutamaan-keutamaan dari profesi? Apa sarana-sarana kerja dari profesi itu? Mengapa saya bertanya seperti ini? Tadi saya sudah menjelaskan, saya ulang, Tuhan memanggil Anda sebagai awam dan nanti mengajak Anda bekerja sama dengan Tuhan sebagai awam dengan profesimu. Kalau Anda tahu keutamaan-keutamaan profesimu, Anda tahu sarana-sarana kerjamu, itu nanti berguna untuk bekerja sama dengan Tuhan. Pertanyaan ketiga, siapa teman-teman dekat yang diberikan oleh Tuhan padamu? Konflik macam apa yang pernah kamu alami? Dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Kalau saya punya konflik dan tidak pernah saya selesaikan, saya tidak akan pernah berkembang. Kalau saya tidak pernah punya teman, artinya ada yang tidak beres dengan diriku. Kalau saya tidak pernah mau menjadi teman bagi orang lain, ada yang tidak sehat dalam diriku. Kalau Anda selama sekian lama punya teman dekat dan masih terpelihara sampai sekarang, Anda sehat. Dan teman-temanku yang namanya the true friend, teman sejati adalah hadiah. Dan saya sendiri membacanya, teman sejati adalah representasi Tuhan sendiri. Dan ini tadi, ini yang refleksi terakhir, yang keempat, teman-teman silakan rumuskan sebisamu. Blind self-ku itu apa? Blind self itu berarti sisi diriku yang tidak aku ketahui, tapi diketahui oleh orang lain. Contoh tadi itu ya, saya itu ternyata omongannya itu menyakitkan, tapi saya nggak sadar. Orang lain yang sadar. Open self, saya senang humor, teman-teman tahu itu. Hidden self, contohnya saya sebenarnya pemalu. Tapi teman-teman tidak tahu itu. Taunya ya saya bisa percaya diri ngomong di depan banyak orang. Memang iya, karena itu latihan. Itu buah dari latihan yang tidak pernah selesai-selesai. Tapi unsur pemalu tetap ada dalam diriku. Itu 4 pertanyaan refleksi teman-temanku, dan saya mau meyakinkan Anda. Anda sudah mempunyai banyak pengalaman, hanya saja belum terrefleksikan dengan baik. Maka selamat berefleksi, supaya Anda menemukan diri dan menemukan Tuhan. Kalau Anda sudah menulis, merefleksikan, dan mau mengirim kepada saya, coba cermati ini ya, beberapa masih belum bisa nangkep dengan tepat, maka silakan. File yang Anda tulis, tulislah dalam bentuk Word, jangan PDF. Dan Anda kirim di dalam attachment, bukan di badan email. Silakan kalau Anda tidak tahu artinya di badan email, tanya anakmu, tanya suamimu, tanya istrimu, tanya cucumu. Batas akhir pengiriman 1 minggu lagi, Selasa, 14 Februari, pukul 10. Kok lebih singkat, Romo? Saya butuh waktu lama untuk membaca dan menanggapi ratusan email yang masuk. Jadi, kita sama-sama bekerja keras ya, teman-teman. Dari yang sudah saya baca dan saya tanggapi, ada 125 tulisan dari peserta. Maka kalau 125 teman ini masih mau konsisten, teruslah. Saya akan
bekerja keras juga. Anda menulis 1, saya membaca 125. Ayo, teruslah berlatih. Dan 2 minggu lagi, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Simon Petrus melihat Yesus, sang guru pengajar yang karismatis. Apa saja sebetulnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa dampaknya pada Tuhan Yesus? Sebetulnya ini pertanyaan untuk kita semua. Apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tanggapan kita kayak apa? Kita terbiasa hari Minggu, demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nangkep enggak? Enggak. Jangan sampai kita setiap hari atau setiap minggu mendengarkan Injil, tapi kita kagak ngerti apa-apa. Buka mata, buka telinga, buka intuisimu, agar Anda semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Tuhan Yesus. Teman-temanku, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda hadir bersama, belajar bersama. Demikian sumbangan saya akhiri dan saya kembalikan kepada Rosari. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Nano. Wah, ini bisa mengubah mindset kita ya, ternyata sebagai awam. Seperti juga Simon Petrus, kita juga pun didatangi, dipilih loh, dipanggil dan diutus. Dan bercermin dari kisah Simon Petrus, kita juga dididik secara khusus oleh Tuhan Yesus dalam hidup harian kita. Dan semoga kita tidak gagal paham berkali-kali ya. Dan semoga webinar ini bisa membuka wawasan kita, mindset kita, bahkan merubah atau mereformasi hidup kita. Boleh kita kasih reaction atau tepuk tangan emoticon di Zoom. Nah, baik para peserta webinar dan terkasih, Bapak Ibu, mari kita sebelum melanjutkan sesi tanya jawab, kita mengabadikan pertemuan webinar kita malam hari ini. Silakan membuka kameranya. Silakan Bro Aaron untuk mengambil foto. Oke. Semoga nggak berat nih semuanya buka kamera. Iya. Silakan. Ya, tapi ini kan dibuka ya supaya kelihatan semua. Ya. Ya, coba. Oke, saya lihat halaman ini ada 9 halaman, lumayan banyak. Saya ambil halaman 1 ya. Tolong lihat kamera masing-masing. 1, 2, 3. Oke, mohon jangan ditutup dulu kameranya. Halaman 2, 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3. Halaman 5. Lihat kamera. 1, 2, 3. Halaman 6. 1, 2, 3. Halaman 7, 1, 2, 3. Halaman 8, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Suster. Terima kasih Pak Aaron. Sebelum kita lanjutkan ya, bagi yang masih ingin bertanya silakan, masih ada kesempatan untuk chat di Zoom ya ke 00 Q&A. Baik Romo, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Mo. Pertanyaan pertama, sebagai pengikut Yesus saat ini, apakah kita ini dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelayanan? Karena melibatkan diri itu memperlihatkan kita aktif ikut menjadi pewarta kasih Kristus. Sekian. Ya, terima kasih Rosari. Menurut saya dua-duanya ya dilibatkan, dan karena sadar saya dilibatkan oleh Allah, ya saya mau sepenuh hati melibatkan diri. Jadi menurut saya dua unsur itu.
Kalau ditanya ya seperti kayaknya sih menurut saya seperti duluan mana nih, telur atau ayam? Eh, Menurut saya ya dua-duanya dua-duanya terjadi. Saya sebagai anggota Serikat Yesus itu diutus, diberi tugas oleh pimpinan. Saya dilibatkan gitu. Nano, tugasmu sekarang adalah mendampingi awam. Oke, saya dilibatkan. Dan saya setelah ketemu dengan beberapa teman yang bisa saya ajak bekerja, yuk kita melayani teman-teman awam yang lain, yuk, 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 yuk. Jadi saya sadar diberi tugas, dilibatkan, dan ini bagi saya teman-teman, mendampingi awam itu pekerjaan Allah, itu pekerjaan Tuhan Yesus, itu pekerjaan gereja. Dan saya diberi kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Jadi saya dilibatkan di proyek besar mendampingi awam ini, dan saya merasa berharga, saya merasa diberi keistimewaan, kepercayaan, saya melibatkan diri. Teman-teman, Anda itu bapak, ibu, ya, suami, istri, Anda itu menurut saya nih, Anda itu dilibatkan dalam proyek besar Tuhan mendidik anak. Ibu-ibu diberi tugas mengandung anak, melahirkan anak. Harus bekerja sama kan dengan suami. Jadi menurut saya, keluarga itu adalah sebuah misi dari Tuhan sendiri untuk mendidik anak-anak. Maka kalau orang tua, banyak terjadi ya orang tua yang melakukan kekerasan, orang tua yang kejam, orang tua yang bercerai, dan itu mencederai hati anak, bahkan mencederai fisik anak. Wah, itu berlawanan dengan Allah. Itu menurut saya kesalahan fatal yang sangat luar biasa. Untuk saya, bapak dan ibu mendidik anak-anak itu tidak kalah mulia dengan romo paroki yang mempunyai umat 5.000, 10 orang itu ya. Tidak kalah mulianya. Jadi dilibatkan dan melibatkan, saya tidak tertarik untuk bertanya mana yang duluan atau ini. Bagi saya dilibatkan, melibatkan itu keduanya berjalan bersama. Demikian, Rosa. Baik, Romo. Pertanyaan berikutnya. Romo, Petrus dalam perutusannya mampu bertindak seperti Yesus, baik dalam berkhotbah, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan agar bisa mewartakan firman dengan kuasa seperti demikian, yang juga dinyatakan Yesus di Markus 16 ayat 15-17. Oke, ada dua ya teman-teman. Yang pertama, ketika Simon Petrus mewartakan Tuhan Yesus seperti dikisahkan dalam Injil Markus, itu belum sangat ideal ya, karena dia nanti masih gagal. Jadi yang kedua, Simon Petrus seperti diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Nah, itu baru figur pengkhotbah pewarta Yesus Kristus yang optimal seperti diharapkan Yesus. Kalau Simon Petrus sebagaimana diceritakan di Injil belum optimal, belum ideal. Mohon ini ditangkap. Nah, yang kedua, kok bisa seperti itu?
Bagaimana caranya kita bisa menjadi seperti Simon yang mewartakan? Saya membahasakannya dengan sederhana begini. Ya, berjumpalah dengan Yesus. Jatuh cintalah pada Yesus. Maka kalau Anda sudah berjumpa dan jatuh cinta, maka dengan sendirinya akan mewartakan. Hanya orang yang pernah makan hamburger dan enak banget, orang inilah yang bisa cerita tentang, gila, hamburger ini enak banget. Gitu. Kalau saya belum pernah makan hamburger, ya saya tidak akan pernah bisa jadi marketingnya hamburger, bukan? Saya bisa menjadi pewartanya Tuhan Yesus kalau ya, saya pernah berjumpa, merasakan kehebatannya, merasakan banyak hal yang ada dalam dirinya, dan saya sangat terkesan, barulah saya bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya kira teman-teman bisa menilai, Romo, suster, buder, pengkhotbah, dia cerita tentang Tuhan Yesus atau dia cerita tentang dirinya. Kalau orang betul-betul berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diubah oleh perjumpaan itu, orang ini akan cerita tentang Tuhan Yesus, bukan tentang dirinya. Maka silakan teman-teman, seperti yang saya munculkan di slide awal, perjumpaan intensif, dialog yang terus-menerus, itu yang akan membuat kita ketemu, dekat, akrab, tertarik, jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Dan kalau sudah begitu, dengan sendirinya kita akan mewartakan. Demikian, Rosa, jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya. Hai panitia, keutamaan itu maksudnya bagaimana? Keunggulan profesi dibandingkan profesi lainnya. Kalau sarana kerja itu bagaimana maksudnya? Apakah seperti bangunan atau alat-alat kantor atau bagaimana? Ditanyakan keutamaan, Rom. Oke. Hai panitia, silakan jawab. Saya bukan panitia. Oke, ini sebetulnya sudah kami bicarakan, kami diskusikan tentang istilah keutamaan dan sarana. Tapi kurang lebih begini ya. Profesi sebagai pemain bola, ya, pemain sepak bola kan sekarang ini bisa jadi profesi kan, karena bisa menghasilkan gaji yang besar. Profesi pemain bola, keutamaannya apa? Satu, dia fisiknya terlatih dengan baik, sehingga motoriknya, kekuatannya, staminanya itu baik. Dua, dia punya kemampuan bekerja sama dalam tim. Dia pemain tengah, maka dia sebagai pemain tengah itu dia bisa bekerja sama dengan pemain depan, pemain belakang, dan penjaga gawang. Keutamaan yang lain adalah dia bisa konsentrasi selama 45 menit ya. Permainan sepak bola itu kan 45 menit, lalu break 15 menit, lalu main lagi babak kedua 45 menit lagi kan. Jadi keutamaan ketiga dari pemain sepak bola itu adalah dia bisa fokus total 45 menit itu ya. Bola kemana? Dia kan nggak bisa buka WA, nggak mungkin kan. Nggak mungkin pemain sepak bola itu buka WA atau ngobrol dulu dengan supporternya. Gimana kabarnya bro? Bisa kemasukan gawangnya, bisa kemasukan golnya. Bukan? Nah, itu keutamaan dia. Saya tidak tahu apakah yang bertanya ini paham yang dimaksud dengan keutamaan. Semalam sih kami
teman-teman panitia itu akhirnya membuat kesepakatan, ya sudah keutamaan, tapi bisa dipahami dengan nilai plus, nilai lebih, keunggulan-keunggulan, unsur-unsur penting yang ada di dalam profesi itu. Sarananya apa? Sarananya ya bola, baju, sepatu, lapangan, adanya supporter gitu. Nah, itu ya sarana-sarananya. Terus ini kaitannya dengan kalau dipanggil jadi murid Tuhan Yesus itu apa? Ini saya alami, teman-teman. Saya bukan, saya profesi saya tentu saja bukan sepak bola, tetapi saya pernah menekuni dunia sepak bola puluhan tahun. Pengalaman bermain sepak bola itu menyiapkan saya ketika bekerja mewartakan Tuhan. Penjelasannya bagaimana? Bermain sepak bola itu selalu bermain dalam tim. Ada leadernya, ada kaptennya, ada pembagian tugasnya. Siapa main di depan, siapa main di tengah, siapa main di belakang. Jadi ada kerjasama tim. Nah, teman-teman, pengalaman saya bermain sepak bola dalam tim itu membantu saya sekarang ini untuk sadar bahwa saya tidak bisa kerja sendiri. Saya tidak bisa menganggap saya paling penting. Karena kalau saya menganggap diri saya paling penting, maka teamwork tidak akan berjalan. Saya berharap penjelasan ini ditangkap dengan baik, tidak menjadi kesulitan lagi. Saudara atau saudari penanya semoga bisa paham. Terima kasih. Terima kasih Romo. Tadi karena disapa hai panitia, mungkin saya mau menambahkan keutamaan menurut Santo Agustinus, kan nama Romo ya, mau katanya saya pernah baca ada 3 keutamaan yang membawa kita kepada Tuhan dan dasar dari kekudusan. Yang pertama, kerendahan hati. Keutamaan pertama, keutamaan kedua, kerendahan hati, dan keutamaan ketiga, kerendahan hati. Jadi katanya 3 keutamaan menurut Santo Agustinus, Patron Senia Romo, sebagai dasar dari semua kebajikan yang lain. Katanya tanpa itu, tanpa kerendahan hati tidak dapat memiliki kebajikan yang lain. Itu yang mau ditambahkan karena disapa panitia. Oke, berikutnya ada pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena sudah jam 9.15 ya. Oke. Apakah untuk pertanyaan refleksi tentang teman dekat, itu bisa suami? Karena bisa jawabannya. Bisa. Karena bersamanya ya, karena banyak orang punya suami, tapi tidak semua istri menerima suami sebagai teman. Karena ada yang mengalami setelah sekian puluh tahun hidup bersama, ini kok seperti anak sulung saya, atau malah seperti anak sulung saya, atau seperti musuh saya, atau malah beban hidup saya paling berat itu adalah suami gitu ya. Jadi berbahagialah Anda para istri kalau mengalami suami jadi teman dekat yang meringankan, membuat hidup ini menjadi menyenangkan. Dan kalau Anda mengalami suami Anda adalah anak sulung atau bahkan bayi Anda yang harus Anda terus rawat, ya banyaklah berdoa dan bermati raga. Bisa, temanku yang bertanya, suami itu bisa menjadi teman yang sungguh-sungguh diberikan oleh Tuhan. Dan begitu juga sebaliknya ya. Begitu, Rosari, jawaban saya. Baik, terima kasih Romo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo Nano yang telah memberikan pengajaran yang mencerahkan, ya bercermin dari kisah Simon Petrus. Kita semakin mengenali Tuhan Yesus Kristus dan juga diri kita sendiri.
Ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah Romo ada pesan terakhir atau sebelum kita menutup pertemuan kedua ini, pesan mengenai tidak ada ya, Romo ke mute. Baik. Tidak ada, Rosari, tadi sudah saya sampaikan di akhir presentasi saya. Ya, jika tidak ada pesan terakhir, pesannya mungkin yang terakhir ikuti terus ya, webinarnya, itu pesan terakhir. Supaya kita bisa mendapatkan keseluruhan gambaran mengenai tahap demi tahap ini belajar dari kisah Simon Petrus adalah bercermin mengenai diri kita sendiri. Ya, baik, kita boleh slide-nya, Bro Rinto. Untuk mendukung pendidikan Jesuit muda dan keberlangsungan webinar ini, persembahan kasih dapat disampaikan melalui rekening BCA yang tertera di layar. Silahkan di screenshot. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu yang telah mengirimkan persembahannya di webinar sebelumnya dan diharapkan masih juga mendukung karya pelayanan pewartaan ini. Nah, para peserta webinar yang terkasih dihimbau kembali Bapak Ibu untuk mengirimkan hasil refleksi pertemuan webinar kedua ini kepada Romo Nano. Refleksi harap ditulis dalam bentuk file, bukan di WA atau PDF atau Excel atau tabel ya, bentuknya deskripsi. Dan dikirimkan ke email Romo langsung di nanonano9870@gmail.com. Dan paling lambat hari Selasa 14 Februari pukul 10 malam. Kami informasikan juga presentasi materi akan disampaikan di grup PPT-nya ya. Dan juga untuk YouTube siaran ulangan dari webinar hari ini akan dibuka dari hari Jumat ini pukul 10 pagi sampai dengan hari Selasa depan pukul 10 malam. Info lebih lanjut akan diumumkan di WA Group. Webinar Simon Petrus ketiga akan diselenggarakan Selasa 2 minggu lagi, tanggal 21 Februari dengan tema Simon Petrus melihat sang pengajar karismatis. Sekali lagi kita informasikan bahwa webinar akan diadakan 2 kali sebulan di hari Selasa pertama dan ketiga, dan di bulan April akan diadakan retreat offline di Klaten selama Trihari Suci 6-9 April. Dan setelah itu ada 1 kali webinar sebagai penutup, yaitu 18 April. Mohon dicatat nanti tanggalnya dan waktunya dan pastikan untuk bergabung kembali. Baik Romo, Suster, Ibu Bapak, dan rekan-rekan muda, kita akhiri acara malam hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo Nano. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mengucapkan terima kasih karena melalui profesi dan jalan hidup kami, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang maha besar. Bantulah kami untuk melihat keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam profesi dan panggilan hidup kami. Simon Petrus adalah kami sendiri ya Tuhan. Tuntunlah perjalanan hidup kami, seperti Engkau menuntun para rasul. Curahkanlah rahmat-Mu untuk keluarga kami, pekerjaan kami, serta komunitas kami, karena Engkau sendiri hadir melalui mereka. Berkatilah Romo Nano dan juga komunitasnya yang telah menunjukkan jalan keteladanan Yesus Kristus kepada kami semua. Dalam kesatuan dengan Yesus Kristus, serta melalui persekutuan dengan Roh Kudus, doa ini kami haturkan kepadamu Allah Bapa yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda sekalian, saudara-saudari, dan keluarga Anda, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda hadir bersama, belajar bersama. Semoga kita terus bertumbuh dalam iman, sampai berjumpa 2 minggu lagi. Salam, selamat malam.
Makasih Malam. Romo. Makasih Makasih Romo. Makasih Romo. Makasih Kasih dosanya. Romo. Kasih Romo. Makasih Romo.